Di lubang dalam lubang ini adalah kita anggap metode yang paling efektif untuk menekan laju infeksi tadi. Akar yang sakit menyentuh akar yang sehat. Tidak ada kontak antara akar, itu yang kita kejar. Salam Kompak Kreatif Indonesia, saya Nur Simatupang. Yang keenam, kita memberikan antagonis dari Ganoderma yang dikenal dengan nama Trichoderma dan Penicillium. Masukkan kompos atau kankos ke dalam lubang galian ini sebanyak 400 gram glycodium sp dan atau Trichoderma koningi dengan aplikasi agen hayati. Cara ini juga bisa dibantu dengan cara lain, yaitu memberikan fungisida Brivola 259 cc sebanyak 15 ml per pokok dengan cara tongue injection, jadi diinjeksikan. Selanjutnya yang ketujuh, menggunakan bibit yang lebih tahan atau menyerap terhadap Ganoderma. Ya, ini biasanya dulunya diambil dari tanaman yang terserang Ganoderma tapi tetap tumbuh dan sehat. Ya, hal ini diyakini mendapati aplikasi yang hayati sebanyak 50 sampai 75 gram per bibit. Kemudian yang kedelapan, bila agen hayati diaplikasikan di piringan, dosisnya sekitar 200 sampai 300 gram pada saat tanaman masih TBM, bukan TBM. Yang kesembilan, tidak boleh melakukan penanaman ulang di samping tanaman tegak, tanaman lama. Tanaman lama harus segera dibuang dan dibersihkan. Kita sering menemukan teman-teman, khususnya petani biasa, untuk menghemat waktu dan ekonomisnya, tanaman lama masih tumbuh, di sebelahnya ditanam barisan baru, tanaman baru. Ini tidak direkomendasikan teman-teman, karena dia akan menularkan kepada tanaman baru. Yang ke-10, untuk daerah yang sudah menjadi pandemik atau endemik Ganoderma, disarankan sebaiknya tidak melakukan integrasi sawit dengan sapi, karena kita menilai bila ada pemeliharaan ternak di sekitar tersebut, maka ternak tersebut lewat tubuhnya akan menyebarkan Ganoderma tadi, jamur tadi. Yang ke-11, sebaiknya penanaman antar generasi pertama dan generasi kedua, katakan kita nanam sawit umurnya 30 tahun kita tumbang, dan generasi kedua sampai ketiga, ini ada batas interval waktu untuk memutus mata rantai penyakit Ganoderma. Karena generasi ketiga mengalami tingkat kematian yang cukup tinggi, 50%. Generasi pertama, serangan tertinggi itu kita dapatkan datanya dari para peneliti, itu mengalami kematian 20%. Generasi kedua 30 sampai 40%. Tapi begitu masuk generasi ketiga, di saat umur tanaman masih produktif, umur 15 tahun, bisa mengalami kematian 50% lebih. Ini sama kita konversi dengan penurunan produksi 40% dari produksi normal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekilas informasi penyakit Ganoderma. Ya, sekali lagi kami merekomendasikan penyakit ini sangat berbahaya. Kalau kami bercanda dianggap sama seperti AIDS pada manusia, belum ada obat yang efektif. Kita masih berusaha mencegah dan melakukan pembaruan-pembaruan seperti yang saya sampaikan di atas. Secara biologis, secara mekanis, secara manual kita lakukan, dan ingat, putus mata rantainya dengan interval, melakukan replanting yang hati-hati. Biarkan matahari masuk dengan bebas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan, namun kami berharap apa yang kami berikan ini refresh kita semua dan membuat kita semakin peduli dan memahami apa dan bagaimana penyakit Ganoderma serta penanganannya. Mohon maaf kepada para guru, para senior, pada praktisi bila ada kami penyampaian yang kurang, dan
Kami akan berusaha menambahkan video-video yang baru tentang Ganoderma tersebut agar memperkaya dan memperkuat apa yang telah kita pelajari bersama. Terima kasih, saya Dr. Simatupang. Salam Kompak Kreatif Planters, Millers dan Trainer Indonesia. Merdeka berpikir, bertindak kreatif, maju dan jaya bangsa. Sampai jumpa di edisi berikutnya.